Puji Tuhan karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa merayakan Natal Remaja GKII daerah Kota Samarinda, walaupun secara online tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami ucapkan selamat mengikuti ibadah perayaan Natal pada malam hari ini kepada rekan-rekan remaja, guru sekolah minggu, dan kakak pembina remaja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Kita angkat pujian kita, Natal di hatiku.
Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur atas kasih setiamu ya Bapa, Bapa yang baik. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini kami merayakan Natal kami. Kami yakin dan percaya Natal pada tahun ini Engkau sudah menyiapkan sesuatu hal yang luar biasa kepada kami. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah Raja di atas segala Raja. Ya Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, berkati Natal ini, kiranya berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semua petugas pelayanan dari WL, pemain musik maupun hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau urapi sehingga teman-teman maupun jemaatmu yang mengikuti ibadah ini dapat bersukacita dan juga untuk menyembah Engkau. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita, amin? Amin. Puji Tuhan, mari kita mengangkat pujian, kita kembali telah lahir. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini sambil bersukacita dengan bertepuk tangan ya. Puji Tuhan, amin. Amin. Selanjutnya kita angkat pujian kita, bersuka dalam Tuhan.
hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama. Oh alangkah senangnya kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita, semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Kita masuk ke dalam perayaan lilin dan kita akan mengangkat pujian yang berjudul O Holy Night. Holy night, the stars so brightly shine.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Van Rexendorf MTH. Namun sebelumnya, mari kita berdiri, kita angkat pujian kita. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat berlindung.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan Natal Kopara yang mana hari ini kita dapat merayakannya bersama-sama. Karena itu, saudara yang Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami merayakan Natal tahun ini. Karena itu berkati adik-adik remaja, guru sekolah minggu, pembina yang bersama-sama hari ini kami dapat merayakan Natal. Kiranya berkat-Mu dicurahkan atas kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya. Biarlah berjalan di dalam pimpinan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang Yesus kasihi, adik-adik remaja dan kakak-kakak guru, serta pembina remaja yang Tuhan Yesus kasihi. Pada Natal tahun ini, tema yang kita rayakan adalah Yesus datang menolong saya. Kabar sukacita dari peristiwa Natal tahun ini kita bersyukur bahwa ada Yesus yang datang menolong kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Karena itu kita akan membaca firman Tuhan. Dasar dari firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini diambil dari Yeremia 30 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita dari Yeremia 30. Mari kita membuka dan membacanya bersama-sama. Pasal 30 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu." Demikianlah firman Tuhan. "Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tidak seorang pun menanyakannya." Ayat 18 mengatakan, "Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli." Dalam ayat firman Tuhan ini, tema sebagaimana saya sebutkan tadi, kita bersyukur Yesus datang menolong saya. Namun subtema yang akan saya bahas untuk kita belajar bersama-sama pada malam hari ini, yaitu remaja GKII bangkit, mengalami pemulihan dari masalah atau dari masalah kehidupan. Yang mana kita tahu masa sekarang adalah masa kita menghadapi masalah krisis karena COVID-19. Sekali lagi, remaja yang bangkit mengalami pemulihan dari masalah kehidupan. Dari ayat pembacaan ini tadi kita belajar bahwa ada dua kata penting yang dituliskan di dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan akan menyembuhkan, dan yang kedua di situ dikatakan Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Saudara, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, untuk kita dapat bangkit, untuk kita dapat lepas dari setiap keadaan masalah yang kita hadapi, pada hari ini kita akan belajar 3 hal penting supaya kita dapat bangkit kembali dari keadaan yang kita alami. Karena itu firman Tuhan, cukup 3 saja hari ini kita dapat mengingat, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita menjadi remaja yang bangkit, lepas dari setiap pergumulan yang selama ini kita hadapi. Hampir 8 bulan atau 9 bulan kita sudah hampir memasuki tahun yang baru dalam keadaan yang menghimpit kehidupan kita. Tetapi dalam semuanya itu kita belajar harus melihat kuasa Tuhan, mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu hal pertama untuk kita dapat bangkit, meraih apa yang Tuhan sediakan bagi kita, kita harus yang pertama memiliki visi baru, atau kita harus memiliki visi yang daripada Tuhan.
Saudara adik-adik yang Yesus kasihi, visi itu adalah memikirkan sesuatu yang akan kita lakukan ke depan. Artinya memikirkan sesuatu mau jadi apa kita nanti. Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya tadi mengatakan ayat 17, Dia akan menyembuhkan kita, ayat 18, Dia akan memulihkan kita. Artinya bahwa ada visi baru yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita melangkah, untuk kita harus melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Masa depan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu kembali kepada visi, memikirkan yang apa Tuhan kasih kepada kita, memikirkan pikiran yang diperbaharui dengan visi bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Apa yang sedang kita alami saat ini janganlah membuat kita terus di dalam keadaan itu, tetapi kita harus bangkit, karena tema kita hari ini mengatakan harus bangkit dari keadaan yang kita hadapi. Bukan melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Contoh dalam kehidupan kita, mungkin ada seorang yang mau berpergian ke luar negeri atau keluar kota misalnya, mau traveling. Dia tidak tahu kemana tujuan, kota apa yang harus dia tujui. Namun kan ada tiket di tangan, dia berangkat saja tanpa dia mengetahui tujuan mau kemana. Saudara, janganlah adik-adik kita mempunyai apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yaitu visi yang Tuhan taruh dalam hati kita. Bukan kita hanya mengikuti arus dunia ini, mengikuti apa kata orang dalam hidup kita, atau mengikuti keadaan yang kita alami saat ini, membuat kita tidak punya tujuan dalam hidup kita. Karena itu untuk bangkit, berhasil dalam hidup kita, kita harus punya visi yang jelas dari Tuhan. Karena itu pastikan dalam hidup saudara, ini adalah hidup kita, ini adalah hidup Anda. Dan jika bukan Anda yang merancang, menentukan, memutuskan, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Karena itu di dalam bagian firman Tuhan yang pertama, ada janji Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus pegang visi janji Tuhan, Dia akan memulihkan keadaan kita. Karena itu mulailah dengan minta kehendak dari Tuhan, apa yang Tuhan kasih dalam hati kita, apa yang Tuhan rencanakan bagi masa depan kita melalui visi yang Tuhan kehendaki, melalui doa kita, hikmat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Itu bagian yang pertama dalam firman Tuhan yang kita pelajari kesempatan ini. Untuk dapat bangkit, yang kedua, apa yang kita perlu lakukan sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak remaja? Yang kita perlu lakukan adalah aksi, action, mengambil tindakan yang terus-menerus. Kalau Tuhan sudah berkata Dia akan menyediakan masa depan, menyediakan sesuatu di depan kita untuk masa depan yang terbaik dalam hidup kita, itu adalah visi yang Tuhan kasih. Yang kedua yang kita harus lakukan untuk bangkit adalah mengambil tindakan, action, tindakan yang terus-menerus, stabil, dan meningkat. Artinya jangan tinggal di tempat. Mungkin selama ini kita tidak dapat berbuat banyak karena hanya di rumah saja. Corona membuat kita tidak bisa pergi kemana-mana, tidak dapat bertemu, atau selama ini kita terbatas untuk bergaul dengan teman-teman kita seperti biasanya dulu. Mungkin di sekolah kita bercengkrama, gurauan dan lain sebagainya, tapi keadaan ini memaksa kita untuk lebih banyak di rumah. Dan itulah yang Tuhan mau ajar bagi kita, supaya kita memulai aksi kita dengan memikirkan sesuatu yang dapat kita kerjakan. Mungkin ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Aksi di sini adalah ada harga yang harus kita bayar, ada perjuangan yang harus kita lakukan. Anda dapat memperoleh apapun yang Anda inginkan dalam hidup Anda, asalkan bersedia untuk membayar harganya. Bukan berarti di rumah saja kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Justru di rumah saja kita banyak dapat melakukan apa-apa dalam hidup kita yang berarti yang Tuhan kasih kesempatan untuk kita. Saudara, adik-adik remaja adalah adik yang banyak ide, banyak kreativitas. Karena itu lakukanlah yang terbaik ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Karena itu berkorban waktu kita, energi kita, kenyamanan kita, dan banyak hal lain yang harus kita korbankan untuk kita bertindak, untuk kita melangkah, melakukan, mencapai apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita melalui visi. Karena itu belajarlah berkorban, belajarlah untuk tidak hanya mementingkan diri kita sendiri saja, tetapi lihat apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Mungkin waktu kita banyak habis dengan main game selama ini, kita kurangi untuk lebih banyak melakukan sesuatu yang berarti. Kalau selama ini mungkin kita banyak menghabiskan waktu di luar, berolahraga dengan teman-teman, tapi banyak waktu kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Lakukanlah dan harus berkorban untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu mengambil tindakan yang terus-menerus berarti berfokus pada pandangan kita, pandangan Anda pada visi yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita bangkit, untuk kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik yang Yesus kasihi, yang hari ini mana kita dapat merayakan Natal tahun ini. Kalau saudara ada sampai pada hari ini, itu juga adalah anugerah Tuhan. Karena itu gunakanlah waktu dan kesempatan untuk bertindak dan mulai melakukan yang berkenan, yang terbaik bagi Tuhan dalam hidupmu. Fokus pada visi dan tindakan Anda. Hal yang ketiga, yang terakhir yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah miliki passion atau hasrat, semangat atau gairah. Untuk dapat bangkit, yang ketiga, passion atau hasrat itu memiliki kekuatan untuk kita dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau hal yang pertama tadi kita belajar bahwa harus punya visi yang dari Tuhan, yang kedua harus ada tindakan yang harus kita lakukan, yang ketiga ini adalah bagaimana kita terus memiliki gairah dalam hidup kita, semangat untuk kita berjuang melakukan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu hasrat adalah kekuatan yang membuat Anda terus maju. Tidak peduli pada rintangan apapun yang sedang menghadang. Tidak peduli apa masalah saat ini. Mungkin saudara berkata, saya mengalami kekurangan, saya mengalami masalah keluarga, orang tua saya di PHK, orang tua saya mengalami sakit dan lain sebagainya. Saya tidak dapat membuat apa-apa. Saya hanya di rumah saja. Dan lain sebagainya. Alasan-alasan seperti ini mungkin bisa membuat semangat kita luntur atau pudar. Tapi ingatlah, ketika Tuhan berfirman di dalam firman-Nya, pasal ayat 17 dan 18 tadi mengatakan bahwa kita harus tahu Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan membangkitkan kita. Dia memulihkan dan menyembuhkan segala keadaan yang kita alami saat ini. Karena itu hadapi setiap rintangan yang ada. Karena kita tahu ada penderitaan itu pasti ada. Ada kesulitan memang ada. Ada kesusahan pasti kita juga pernah alami. Kekurangan apalagi dalam situasi sekarang kita alami dalam hidup kita. Tetapi ingat, ketika kita setia dan bersemangat, bergairah untuk menghadapinya, di akhir semuanya itu pasti ada keberhasilan, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin adik-adik ingat yang namanya kerang. Kerang itu menghasilkan mutiara yang indah. Prosesnya sederhana sekali. Ketika kerang dimasuki oleh kotoran atau kerikil-kerikil, maka kerang ini mengeluarkan cairan seperti air mata. Cairan itu membungkus kerikil kotoran yang ada dalam tubuhnya. Semakin besar kotoran atau kerikil
yang masuk ke dalam tubuhnya, semakin banyak cairan air mata yang membungkus kotoran itu sehingga menggumpal menjadi lingkaran permata. Dan itulah permata yang sangat mahal ketika dijual orang. Artinya apa saudara? Semakin berat tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita, maka semakin besar mutiara yang kita hasilkan. Apa yang menjadi masalah kita saat ini? Apa yang menjadi problema adik-adik saat ini? Ingatlah di dalam semuanya Tuhan memproses kita. Tuhan mau menyatakan bahwa ada mutiara di dalam kehidupanmu. Ada mutiara yang Tuhan sediakan dalam hidupmu bagi masa depanmu. Karena itu tetap bersemangat jalani hidupmu. Jangan melihat keadaan yang ada di sekitarmu, tetapi ingatlah bahwa Tuhan berjanji memberikan kita kemenangan. Oleh karena itu semangat itu penting untuk memiliki hasrat dalam hal yang terbaik apa yang kita lakukan. Karena itu saat ini kita belajar bahwa bangkit, untuk memiliki kekuatan bangkit, kita harus punya. Pertama tadi harus memiliki visi dan jelas dari Tuhan. Yang kedua, kita harus bertindak dalam hidup kita. Bertindak, melangkah, melakukan yang terbaik, tahap demi tahap dalam hidup kita. Dan yang ketiga di sini adalah kita belajar memiliki hasrat, semangat, gairah. Jangan kita berkata, aku menyerah, aku tidak mampu menjalani hari ke depan. Tapi kita punya Tuhan yang memberikan kita jaminan. Firman Tuhan di dalam Yeremia 30 ayat 17-18 ini sudah janji Tuhan bahwa Tuhan memulihkan kita, memberikan kita kemenangan dan membangkitkan kita dari setiap masalah kehidupan yang kita hadapi selama ini. Karena itu, bangkit itu adalah suatu pilihan dalam hidup kita. Mulailah dengan miliki visi dari Tuhan. Kedua, mulailah untuk bertindak. Dan yang ketiga, miliki semangat, hasrat, gairah untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Karena dengan demikianlah kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian dalam masa-masa pandemi ini. Bersemangat, bangkit, lupakan dan tinggalkan setiap pergumulan, setiap masa lalu kita. Dan mulai melihat visi yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Agar dengan demikian nama Tuhan dimuliakan dan janji dari firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan berkat dari Natal tahun ini menjadi sukacita bagi setiap kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Singkat pada malam hari ini kami sudah belajar. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikannya. Namun biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berbicara dalam setiap hati kami. Jadikan firman-Mu ini pelita, kekuatan sukacita, gairah untuk kami terus melangkah, memegang janji-Mu. Agar kami bangkit di dalam kehidupan kami atas setiap pergumulan yang ada. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.
Yesus sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, yang lahir buat manusia. Datang untuk seisi dunia, keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira. Rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, yang lahir buat manusia. Datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, yang lahir buat manusia. Datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal indah bagi kita. Puji Tuhan atas berkat yang telah disampaikan bagi kita. Kiranya firman Tuhan tersebut dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Semari kantung persembahan dijalankan di antara kita. Kita mengangkat nyanyian Kemenangan Iman nomor 40. Mari orang saleh. Mari orang saleh dengan sukacita, mari
Salam adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina, guru-guru sekolah minggu, Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Kota Samarinda. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat merayakan Natal Kopara, yang mana tema kita rayakan bersama yaitu Yesus datang menolong saya. Dan hari ini adalah perayaan Natal khusus untuk adik-adik remaja, dan besok khusus untuk adik-adik sekolah minggu. Dan tema yang sama akan dibahas, karena itu bersukacita dan terus bersemangat dalam kita merayakan Natal tahun ini. Walaupun secara online tidak mengurangi sukacita Natal itu sendiri. Karena itu biarlah guru-guru sekolah minggu dan kakak-kakak pembina juga terus bersemangat dalam melayani anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita dalam pelayanan. Karena kita tahu ini adalah anugerah, kesempatan untuk melayani, memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu di mana kita menabur banyak benih bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu tetap terus kerjakan pelayanan kita dengan bersemangat, walaupun dalam kondisi yang akhir-akhir ini masih kita dalam COVID, tetapi itu tidak menghalangi untuk kita terus melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Saya mewakili pengurus Kopara Gereja Kemah Injil Indonesia sekali lagi mengucapkan selamat merayakan Hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus tahun 2020 dan memasuki tahun baru yaitu tahun 2021 nanti dengan sukacita, semangat baru, dengan pelayanan yang baru. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Seperti
bergembira. Semua umat manusia yang ada dalam dunia datang dengan ucapan selamat, 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 selamat. Kami tidak ketinggalan mengucapkan pujian syukur kehadiran Allah Bapa Pencipta semua yang ada, yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Selamat, selamat hari Natal. Mari sambut kelahirannya. Selamat, selamat berbahagia. Kristus telah lahir ke dunia. Hari yang berbahagia, oh hari yang bergembira. Semua umat manusia yang ada dalam dunia datang dengan ucapan selamat, 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 selamat. Kami tidak ketinggalan mengucapkan pujian syukur kehadiran Allah Bapa Pencipta semua yang ada, yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Selamat, selamat hari Natal. Mari sambut kelahirannya. Selamat, selamat berbahagia. Kristus telah lahir ke dunia. Selamat, selamat hari Natal. Mari sambut kelahirannya. Selamat, selamat berbahagia. Kristus telah lahir ke dunia. Kristus telah lahir ke dunia. Kristus telah lahir ke dunia. Puji Tuhan, kita dapat merayakan Natal. Dari awal ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Adik-adik yang sudah mengambil bagian pelayanan pada hari ini juga Tuhan kiranya memberkati dan terus memakai adik-adik remaja dalam pelayanan selanjutnya lebih lagi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena itu mari kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah kasih-Mu pada malam hari ini kami telah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dan dapat menikmati sukacita berkat
dari ibadah kami. Percaya kami berkat-Mu terus dilimpahkan bagi adik-adik remaja guru sekolah minggu, pembina remaja dimanapun mereka berada kesempatan ini. Mohon berkat Tuhan menyertai dalam waktu ke depan untuk kami terus bersukacita merayakan Natal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami akhiri dengan iman. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.